Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nugroho dengan NPM 21180120002. Di sini sekarang saya akan melakukan prosedur dari resusitasi neonatus. Di sini saya sebagai leader dari tim. Di sini sebelah kanan saya ada asisten yang pertama dan di sebelah kiri saya ada asisten yang kedua. Di sini untuk saya mendapatkan kasus dengan bayi dengan BBLR itu dengan tonusnya tidak kuat, tidak menangis dan tidak bernafas secara spontan, dengan riwayat kehamilan ibu, dengan riwayat hipertensi dan ketuban pecah dini. Sebelumnya sekarang saya akan melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Sebelumnya di sini kita akan melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada ambu bag, kemudian ada handscoon, ada kain, ada suction, terus kemudian ada alkohol, kemudian ada spet 1 cc yang sudah berisikan epinefrin, terus kemudian ada stetoskop. Sebelum melakukan prosedur resusitasi neonatus, terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan WHO terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol. Kemudian menggunakan handscoon. Setelah itu dipastikan meja resusitasi sudah dinyalakan inform warmernya dan sudah dilengkapi dengan 3 lapis kain, dan meja resusitasi sudah siap untuk menerima bayi. Sebelum itu kita lakukan posisi kepala agar letakkan kain di bagian dekat bahu, kemudian melakukan suction untuk memastikan agar tidak ada lendir dan mekonium yang terdapat di mulut dan di hidung. Di sini kita lakukan di mulut terlebih dahulu, suction sedalam 5 cm, kemudian kita buang di before, kemudian kita lakukan lagi di mulut, buang, kemudian di hidung sedalam 3 cm, kanan dan kiri dalam 3 cm, kita buang di bengkok. Kemudian setelah itu kita lakukan pengeringan terhadap bayinya. Kemudian sambil melakukan pengeringan terhadap bayi, kita lakukan rangsangan taktil di bagian telapak kaki bayinya, disentil-sentil saja bisa kanan dan kiri. Kemudian setelah itu di kainnya kita lepas. Kemudian setelah itu kita lakukan reposisi kembali. Setelah dilakukan reposisi terhadap kepala bayinya, kita lakukan observasi kembali terhadap pernapasannya, apakah sudah bernafas secara spontan atau belum, dan dilihat pengamatan terhadap tonus ototnya, apakah dia sudah membaik atau belum. Kemudian kita lakukan observasi terhadap laju denyut jantungnya. Didapatkan laju denyut jantungnya adalah 62 kali per menit, dan ini merupakan indikasi dari dilakukannya VTP, yaitu ventilasi tekanan positif. Di sini dilakukan dipastikan ukuran sungkupnya ini sesuai dengan ukuran bayinya, menutupi bagian hidung dan bagian mulutnya. Dilakukan sedikit jaw thrust agar bayinya, posisi kepala bayi sedikit ekstensi, dan dilakukan dengan irama selama 20 kali melakukan VTP. Tekan lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas 4, tekan lepas 5, tekan lepas 6, tekan lepas 7, tekan lepas 8, tekan lepas 9,
tekan lepas-lepas 10, tekan lepas-lepas 11, tekan lepas-lepas 12, tekan lepas-lepas 13, tekan lepas-lepas 14, tekan lepas-lepas 15, tekan lepas-lepas 16, tekan lepas-lepas 17, tekan lepas-lepas 18, tekan lepas-lepas 19, dan tekan lepas-lepas 20. Setelah itu dilakukan observasi kembali pada laju denyut jantung pada si bayi 58 kali digitinya. Didapatkan laju denyut jantungnya adalah 58 kali per menit, dan dilakukan observasi terhadap nafasnya. Apabila pengembangan dadanya itu dia tidak baik, maka dilakukan pemeriksaan kembali terhadap sungkupnya, terus kemudian reposisi, kemudian suctionnya, terus kemudian apakah terdapat obstruksi jalan nafas atau tidak, terus kemudian pressure dari VTP-nya dan airway. Namun di sini pengembangan dadanya adalah baik, maka dilakukan selanjutnya adalah VTP dengan dilakukan kompresi dengan irama adalah 3:1 selama 3:1. Selanjutnya dilakukan prosedur VTP ditambah dengan kompresi dada selama 1 menit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 13, 1, 2, 3, 14, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3, 16, 1, 2, 3, 17, 1, 2, 3, 18, 1, 2, 3, 19, 1, 2, 3, 20, 1, 2, 3, 21, 1, 2, 3, 22, 1, 2, 3, 23, 1, 2, 3, 24, 1, 2, 3, 25, 1, 2, 3, 26, 1, 2, 3, 27, 1, 2, 3, 28, 1, 2, 3, 29, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 31, 1, 2, 3, 32, 1, 2, 3, 33, 1, 2, 3, 34, 1, 2, 3, 35,
6, 123 7, 123 8, 123 9, 123 10, 123 1, 123 2, 123 3, 123 4, 123 5, 123 6, 123 7, 123 8, 123 9, 123 10, 123 1, 123 2, 123 3, 123 4, 123 5, 123 6, 123 7, 123 8, 123 9, 123 10. Nah, setelah itu dilakukan observasi kembali terhadap laju denyut jantungan dari si bayi. DJJ 55. Laju denyut jantungnya adalah 55 kali per menit dan merupakan indikasi untuk dilakukan penyuntikan dengan menggunakan obat epinefrin dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan yang disuntikan di kateter umbilikal. Setelah dilakukan penyuntikan, dilakukan dengan prosedur VTP plus kompresi lagi sama seperti sebelumnya selama 1 menit. 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 5, 1, 2, 3 6, 1, 2, 3 7, 1, 2, 3 8, 1, 2, 3 1, 2, 3 9, 10, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 5, 1, 2, 3 6, 1, 2, 3 7, 1, 2, 3 8, 1, 2, 3 9, 1, 2, 3 1, 2, 3 10, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 5, 1, 2, 3 6, 1, 2, 3 7, 1, 2, 3 8, 1, 2, 3 9, 1, 2, 3 10. Setelah ini dilakukan pengamatan lagi terhadap laju denyut LDJ-nya kembali terhadap si bayi. DJJ 110 per menit. Denyut jantung sudah membaik dan ini merupakan selanjutnya resusitasi neonatus sudah berhasil dilakukan dan dilakukan tindakan pasca resusitasi. Prosedur dari tindakan resusitasi neonatus sudah selesai saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.